Halo teman-teman, selamat datang di channel Film Para Dewa. Kali ini Mimin akan menceritakan film aksi martial Universe 1 The Immortal Stone of Nirvana. Ini mengisahkan tentang seorang pahlawan muda bernama Lindong dari kota Qingyang. Lindong memperoleh batu abadi secara kebetulan dan menjadi master seni bela diri dalam semalam. Saat dia bertarung dengan para pesaing di kontes gladiator kungfu, dia juga diam-diam menjadi sasaran berbagai kekuatan karena batu abadi yang dia miliki. Jadi inilah kisahnya yang luar biasa. Keluarga Lei terkenal menggertak orang biasa di kota Qingyang dengan niat jahat. Mereka mengundang banyak klan untuk mengikuti kontes gladiator kungfu. Kontes gladiator kungfu menawarkan satu-satunya kesempatan untuk bertemu master dari keluarga Lei. Pemenang dapat meminta apa saja. Banyak ahli kungfu datang untuk mengikuti pertarungan gladiator. Mereka didukung oleh klan mereka dari pinggir arena. Lin Qiao dari keluarga Lin dan Luo Cheng dari klub bela diri pedang liar mendominasi dalam pertempuran. Mereka mengalahkan semua ahli kungfu yang menyerang. Lin Qiao dengan tinju emasnya dan Luo Cheng dengan keahlian pedangnya. Akhirnya, Lin Qiao dan Luo Cheng berhasil mengalahkan semua petarung. Dengan kemenangan ini, mereka diizinkan masuk ke aula untuk membuat permintaan kepada master keluarga Lei yang berkuasa. Lin Qiao meminta kebebasan untuk klan Lin dan klub bela diri pedang liar agar mereka tidak diperbudak untuk menambang batu yang vigor. Tapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Lin Qiao dilempar keluar dengan tubuh yang sekarat dan Luo Cheng tidak keluar dari sana. Melihat Lin Qiao sekarat, ketua klan dan anggota klan menerobos masuk. Ketua klan berkata, "Lei Pi, beri aku penjelasan apa maksudnya ini." Lei Pi melempar sebuah tas dan berkata, "Setidaknya ada 100 batu yang vigor di dalam tas. Itu setara dengan 1 bulan dari ladang tambang di kota Qingyang. Ini hadiah untuk keluarga Lin." Melihat hanya Lin Qiao yang keluar, anggota klub pedang berkata, "Lin Qiao, apa yang telah kamu lakukan pada Tuan Luo kami? Beritahu kami. Katakanlah 2 dari kalian masuk tetapi hanya 1 yang keluar." Lei Pi masuk ke dalam dan melihat itu klan Lin melompat ingin menyerang, tapi kekuatan petir Lei Pi menghentikan kedua klan. Mereka terkejut melihat kekuatan itu hampir mencapai tingkat pencapaian langit. Lin Qiao bermimpi melihat temannya Luo Cheng dibunuh di depan matanya dan membuat dia terbangun sambil berteriak. King Tan, putri Qiao, merasa senang mengetahui ayahnya sudah sadar dan dia pergi ke tambang untuk bertemu kakaknya Lindong yang sedang bekerja dan memberikan kabar tentang ayah mereka yang sudah sadar. Dengan cepat mereka kembali ke rumah. Saat itu Gu Yin memerintah anak buahnya untuk mencari batu abadi yang diciptakan oleh leluhur hierogram di kota Qingyang dengan memberinya sebuah kompas yang bisa merasakan keberadaan batu abadi. Saat itu klan Lin sedang menginterogasi Lin Qiao tentang apa yang terjadi di dalam aula dan kenapa Luo Cheng tidak keluar. Ketua klan berkata, "Qiao katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Mengapa kamu satu-satunya yang berjalan keluar gerbang?" Lin Mang berkata, "Beri ayah jawaban. Kesepakatan apa yang kamu buat dengan keluarga Lei? Kesepakatan itu mengubah harapan kita untuk kebebasan menjadi sekantong batu yang vigor. Katakan padaku, bagaimana dengan kungfumu? Bagaimana dengan kungfumu yang telah mencapai tingkat pencapaian langit? Kamu mengecewakan ayah dan membuat upaya 30 tahun padamu tidak menghasilkan apa-apa." Lin Mang marah dan menampar Lin Qiao, tapi putranya Lindong melindunginya sehingga membuat Lindong berdarah. Lin Mang berkata, "Ayah selalu mengatakan kamu adalah jenius dari keluarga Lin kami, harapan seluruh klan kami. Lihat kamu, aku pikir jenius harus dicari ulang. Nah, ketika ayahmu mendapatkan kembali kewarasannya, aku akan bertanya lagi." Mereka semua kemudian pergi dari sana, meninggalkan Lin Qiao yang tidak bisa berbicara.
Lindong selalu berlatih kungfu selama 8 tahun terakhir, tapi dia tidak bisa membuat terobosan dalam tingkatan kungfu. Dia masih tetap di tingkat keempat pendinginan tubuh. Tapi dia bertekad untuk mengikuti kontes gladiator dengan keahlian tinjunya. Suatu hari dalam perjalanan pulang, Lindong dihadang oleh putra Luocheng, Wu Yun, si pedang liar. Dia ingin meminta pertanggungjawaban untuk ayahnya yang tidak kembali. Lindong sadar dia tidak bisa mengalahkan Wu Yun sehingga dia berusaha lari. Tapi Wu Yun terus mengejarnya hingga ke kota dengan kekuatan pedangnya. Wu Yun menciptakan pusaran angin yang membuat Lindong terbang dan jatuh tepat di depan Lei Pi dan pasukannya. Karena telah mengganggu, Lei Pi menyiksa Lindong dengan cambuk. Tapi Wu Yun tiba dan berkata, "Lindong adalah musuhku, hanya aku yang boleh mengalahkannya." Lei Pi marah dan menangkap Wu Yun dan Lindong dengan kecepatan petirnya. Saat itu di aula keluarga Lei, Guyin tiba di sana dan berkata, "Tampaknya Tuan Lei Bao agak cemas." Master Lei berkata, "Guying, dahulu kala aku memesan kota Qingyang untuk menambang batu yang pigor. Aku menjual batu hanya untukmu, sekte garmen berdarah. Sebagai gantinya kamu membantuku membuat lingkaran sihir yang dapat menyerap kungfu orang kuat di aula. Tapi 8 tahun telah berlalu, aku masih gagal mencapai tingkat pencapaian Zenith." Guyin berkata, "Tetap tenang Tuan Lei. Cara latihanmu mencuri yin dan yang adalah melawan hukum alam. Jadi bersabarlah, pikirkan saja rumahmu terletak di urat mineral batu yang pigor. Ini adalah geografis yang sangat menguntungkan. Selama kamu terus menambang batu yang pigor, aku akan memenuhi janjiku ketika waktunya sudah datang. Semua peluang akan muncul dalam kontes gladiator kungfu." Saat itu Lindong dan Wu Yun sedang disiksa oleh Lei Pi karena berani melawan. Lei Pi menjelaskan bahwa Luocheng ayahnya dan Lin Qiao bertarung untuk memperebutkan sekantong batu pigor, sehingga mengakibatkan kematian Luocheng. Lei Pi sengaja membuat mereka berdua bertarung dengan membuat cerita bohong itu. Wu Yun marah dan mulai menyerang Lindong dengan pukulannya. Meski Lindong berusaha untuk melawan, tapi Wu Yun berhasil mengunci Lindong. Lindong berkata, "Jelas keluarga Lei yang membunuh ayahmu dan melumpuhkan ayahku. Tapi kamu bertarung denganku. Jika kamu benar-benar kuat, jika kamu adalah pria dengan kemampuan hebat, maka arahkan pisaumu kepada keluarga Lei." Lindong berhasil melepaskan dirinya dan dia melompat ke jurang untuk menyelamatkan dirinya. Melihat Lindong terjun, Lei Pi dan pasukannya kemudian kembali dan meninggalkan Wu Yun. Saat itu Lindong masih hidup dan berpegangan pada dinding jurang, tapi dia akhirnya terjatuh ke sungai. Dia mendarat pada batu yang bercahaya. Saat itu anak buah Guyin, Mu Linsa, merasakan kompas 9 bintangnya mulai bergerak. Dia mengetahui bahwa batu abadi telah muncul. Di kota, kabar kematian Lindong telah tersebar dan King Tan yang mendengar kabar itu segera pergi ke tepi jurang. Di sana dia melihat Wu Yun dan berkata, "Apa yang kamu lakukan pada kakakku? Apakah kamu membunuhnya?" Tubuh King Tan memunculkan aura dingin karena kemarahannya dan Wu Yun berkata, "Lei Pi memaksa kami untuk bertarung. Kakakmu kalah dariku." Jadi dia melompat dari tebing. Kurasa dia sudah mati. King Tan marah dan berkata, "Bagaimana dia bisa memilih untuk melompat dari tebing? Apakah kamu mendorongnya ke bawah? Aku percaya dia masih hidup. Bawa aku kepadanya. Ayo kita cari dia." Saat itu di dalam sungai, batu abadi telah masuk ke tubuh Lindong dan membuatnya sehat kembali. Lindong tersadar dan dia merasakan sesuatu di tangannya. Tiba-tiba muncul teknik bela diri yang hebat di hadapan Lindong. Lihat itu, Mu Linsan menemui tuannya Guyin dan berkata, "Tuan, batu abadi sekarang berada di tangan seorang pemuda bernama Lindong di kota Qingyang. Haruskah kita membunuhnya untuk merebut batu abadi?" Guyin berkata, "Tidak, batu abadi diciptakan oleh leluhur hierogram selama perang kuno. Batu ini memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Selain itu, batu abadi sepenuhnya setia kepada orang pertama yang darahnya menetes di atasnya, kecuali pemiliknya kehilangan kewarasannya dan secara sukarela menyerahkannya. Jika tidak, batu itu akan mengikutinya selamanya, tidak akan membantu bahkan kita membunuhnya sekarang."
Saat itu Lindong mulai mempelajari teknik bela diri yang muncul di hadapannya sehingga dia berhasil meningkatkan tinju emasnya hingga tahap 9. Guyin berkata, jika kita ingin mendapatkan batu abadi, pertama-tama kita harus mencari cara untuk mendekatinya dan tetap bersamanya untuk berjaga-jaga jika orang lain berteman dengannya sebelum kita. Aku telah menyusun rencana yang akan dilakukan pada kontes gladiator kungfu yang akan datang. Saat itu King Tan dan Wu Yun tidak menemukan Lindong di dasar jurang, sehingga membuat King Tan marah pada Wu Yun karena merasa dibohongi. King Tan mendorong Wu Yun ke tembok batu dan membuat batu mulai membeku. Di balik batu, Lindong bersiap menghancurkan batu dengan tinju emas tingkat 9. Tapi dia terkejut melihat batu yang mulai membeku dan hancur. Lindong melihat Wu Yun di depannya dan menyerang Wu Yun dengan tinjunya, tapi Wu Yun berhasil menghindarinya. Melihat King Tan sedang sekarat karena membeku, Lindong dengan cepat membuatkan api dan memeluk adiknya. Wu Yun bingung melihat kondisi King Tan dan Lindong menjelaskan bahwa adiknya terkena flu patogen yang parah sejak lahir. Ketika penyakitnya kumat, dia akan mengeluarkan aura dingin dan mungkin mati kedinginan. Lindong meminta batu yin dari Wu Yun untuk menyerap aura adiknya. Dengan bantuan batu abadi, aura dingin diserap dan batu yin berubah menjadi mutiara yin. Wu Yun terkejut dan berkata, mutiara yin, mereka hanya dapat diserap oleh master kungfu yang telah mencapai tingkat pencapaian langit. Aku tahu tinju emas tingkat 9 di lenganmu dikaitkan dengan hierogram di tangan kananmu. Melihat Wu Yun mengetahui ada hierogram di tangannya, Lindong menyerang Wu Yun dan berkata, jika hal ini diketahui oleh orang lain, aku bersumpah, tinju emas tingkat 9 milikku tidak akan meleset dari sasaran. Saat itu klan Lin sedang membicarakan tentang kontes gladiator kungfu yang akan dimulai 30 hari lagi. Tapi Lindong datang dan berkata, mereka tidak memenuhi syarat. Mendengar perkataan Lindong, Lin Mang marah dan menyerang dengan tinju emas tingkat 5. Melihat itu Lindong juga menyerang dengan tinju emas tingkat 9 sehingga membuat Lin Mang berdarah dan pingsan. Melihat itu ketua klan merasa senang dan berkata, tinju emas tingkat 9, bagus, datanglah ke candi leluhur. Aku memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Ketua klan membawa Lindong ke gudang buku kungfu klan Lin, dan di sana dia melihat buku yang telah rusak. Ketua klan berkata, ini tidak lengkap. Buku kungfu yang aku kumpulkan, sebagian besar hilang sehingga aku tidak dapat memperbaikinya. Lindong berkata, meskipun tidak lengkap, ini disimpan dengan baik oleh kakek. Ini pasti buku yang bagus, ini pilihan pertamaku. Setelah itu, tanpa sengaja Lindong menggenggam batu yang di tangan kirinya dan membuat hierogram bereaksi dan menciptakan mutiara yang. King Tan melihat itu dan berkata, mutiara yang pigor setara dengan 20 batu yang pigor. Bukan kebetulan bahwa mutiara yin dibentuk dari tanganmu terakhir kalinya. Lindong berkata, hierogram di tangan kiriku dapat menciptakan segala sesuatu di dunia. Mengetahui itu mereka sangat senang dan dengan cepat pulang. Tapi utusan Guyin mencuri mutiara yang dari Lindong dan mengetahui itu Lindong mengejarnya hingga mereka bertarung. Wanita itu terus berusaha lari, tapi Lindong tetap mengejarnya. Wanita itu lebih ahli daripada Lindong sehingga Lindong menyerah untuk mengejarnya. Keesokan harinya kontes gladiator akan dimulai. Lei Li berkata, sama seperti 8 tahun yang lalu, kontes gladiator kungfu adalah satu-satunya kesempatan bagi kalian untuk bertemu dengan pemimpin dari keluarga Lei. Pemenang dapat meminta apapun darinya. Di hutan binatang, sebelum matahari terbenam, mereka yang dapat mengumpulkan 30 papan nama akan memenuhi syarat untuk berdiri di arena untuk bertarung. Sekarang aku mengumumkan kontes dimulai. Di hutan binatang, Lindong terlihat mencolok dengan membawa 2 bendera yang besar, sehingga dia menjadi target musuh. Tapi pendekar yang berusaha menyergapnya terkena serangan pedang dari Wu Yun. Tidak ada yang tahu bahwa Lindong berkoalisi dengan Wu Yun untuk memenangkan kontes, sehingga mereka menggunakan trik itu untuk mengalahkan musuh dan mendapatkan papan nama. Tapi trik itu tidak bisa terus berhasil sehingga mereka mulai dikeroyok oleh banyak pendekar. Mereka tidak bisa bertahan dari serangan banyak pendekar itu. Tapi tiba-tiba anak buah Guyin, Mu Lingsa, muncul dan menolong mereka.
Lindong mengingat bahwa dia yang telah mencuri ikat pinggang miliknya. Lindong mengingat saat itu dia berhasil mengambil kembali ikat pinggangnya. Mulingsa menjelaskan bahwa dia membutuhkan mutiara yin untuk mengobati keluarganya. Lindong memberikan 2 mutiara yin kepada Mulingsa dengan syarat dia akan membantu Lindong selama 15 hari dalam kontes gladiator. Dengan pengetahuan akan hutan binatang, mereka berhasil kabur dari kepungan para pendekar yang mengincar mereka. Tapi meski mereka lolos dari para pendekar, mereka dikepung oleh hutan yang hidup. Mereka berusaha bertahan dari akar-akar yang terus muncul dan menyerang mereka. Lindong menggunakan tinju emasnya untuk menghancurkan pepohonan itu. Tapi setelah hancur, akar-akar itu tumbuh kembali dengan cepat dan mengepung mereka. Saat itu Lei Pi mendapat informasi tentang keberadaan Lindong dan sarang anak harimau piton api. Lei Pi sangat senang mendengar informasi itu, tapi tiba-tiba induk harimau piton api muncul di belakang mereka dan menyerang mereka. Harimau piton api terus menghancurkan Lei Pi dan pasukannya sehingga membuat Lei Pi dan tunangannya ketakutan. Lei Pi melempar tunangannya ke arah harimau dan dengan cepat dia lari dari sana menggunakan kecepatan petirnya. Akar yang mengurung Lindong dan teman-temannya tiba-tiba menghilang karena takut akan kekuatan harimau piton api. Lei Pi berlari melewati Lindong dan pergi dari sana. Melihat Lei Pi lari, Lindong dan teman-temannya bingung. Tanpa mereka sadari, di belakang mereka telah berdiri harimau piton api. Mereka berusaha melawan, tapi dengan mudah mereka bisa dikalahkan oleh harimau piton api. Demi melindungi temannya, Lindong menggunakan mutiara yang vigor yang disimpannya untuk memperkuat tubuhnya untuk sesaat, sehingga dia bisa menggunakan tinju emas tingkat 10 yang belum pernah digunakan oleh siapapun dalam klannya. Kekuatan tinju emas tingkat 10 membuat tubuh Lindong mengeluarkan aura monyet emas raksasa yang membuat harimau api mati dalam sekali pukul. Saat itu Lei Pi sudah kembali ke arena dengan kecepatannya dan Lindong bersama temannya bertemu dengan anak harimau piton api. Anak harimau itu merasakan keberadaan ibunya dalam diri Lindong karena dia membawa batu harimau api. Lindong memanggil adiknya Kintan untuk membawa anak harimau api dan bersembunyi. Mereka kemudian dengan cepat kembali ke arena. Sebelum Lei Pi diumumkan sebagai pemenang, Lindong dan teman-temannya telah sampai di arena. Semua orang bersorak untuk mereka dan pertarungan akan dimulai antara tim Lindong melawan Lei Pi. Lindong telah mencapai tingkat pencapaian bumi, sedangkan 2 lainnya pada tingkat pendingin tubuh. Tapi Lei Pi tinggal 1 langkah lagi dari menuju pencapaian langit. Dari tingkatan mereka masih jauh dengan Lei Pi, tapi mereka masih terus berusaha bekerja sama untuk mengalahkan Lei Pi. Lindong yang masih kelelahan setelah menggunakan tinju emas tingkat 10 belum bisa membantu mereka. Dia hanya melihat teman-temannya dihajar oleh Lei Pi dengan tinju petirnya. Ketika waktunya tiba, Wu Jun melempar Lindong ke udara dan melihat rencana mereka, Lei Pi melompat ke udara untuk menyerang Lindong. Lei Pi mengeluarkan tinju petirnya, tapi melihat itu Mulingsa menyerang Lei Pi dengan panahnya dan membuat Lei Pi terjatuh. Memanfaatkan kesempatan itu, Lindong membuka gerbang hierogram dan menyerang Lei Pi dengan kekuatan batu ajaib miliknya. Serangan bertubi-tubi dari gerbang itu membuat Lei Pi dikalahkan. Tapi di saat terakhir, Mulingsa menyerang mereka untuk melarang Lindong masuk ke dalam. Tapi Lindong memutuskan untuk masuk dan menyerang Muyun, sehingga membuat Muyun dan Mulingsa keluar arena. Lindong memutuskan bahwa dia yang akan masuk sendiri ke dalam dengan menyandra Lei Pi. Lei Pi berkata, "Ayah, selamatkan aku, bunuh dia untukku." Lei Bao berkata, "Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anak nakal yang baru saja mencapai tingkat pencapaian bumi." Lindong berkata, "Ayah yang tidak berguna, tolong penuhi janjimu untuk memberikan kebebasan kepada keluarga Lin
dan mengumumkan kebenaran tentang ayahku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya." Mereka semua tertawa mendengarnya dan buat Lindong bingung. Lei Bao berkata, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu dan ayahmu benar-benar bodoh." Lei Bao mengaktifkan susunan yang mampu menyerap energi yin daripada pendekar. Seketika Lindong menjadi lemah karena kekuatannya diserap oleh Lei Bao. Lindong mengetahui apa yang terjadi sebenarnya kepada ayahnya dan ayah Wu Yun. Mereka dikepung dan kekuatan mereka diserap oleh Lei Bao. Dengan tinju petirnya, Lei Bao membunuh Luo Cheng. Dan melihat itu, Lin Qiao berusaha menyerang dengan tinju emas tingkat 9-nya, tapi kekuatan serangannya dihisap oleh susunan itu. Lei Bao berkata, "Kamu layak mendapat gelar sebagai Master Kung Fu yang telah mencapai tingkat pencapaian langit. Kamu masih memiliki kekuatan untuk berlutut." Lin Qiao melompat untuk menyerang Lei Bao, tapi ada rantai yang mengikatnya dan mencegah dia keluar dari susunan itu. Lindong akhirnya mengetahui apa yang membuat ayahnya lumpuh. Lindong berusaha melawan, tapi Lei Pi menyerangnya dan keluar dari susunan itu. Rantai keluar dan mulai mengikat Lindong. Kekuatan Lindong terus diserap, tapi ada hal yang aneh terjadi dengan tubuh Lindong, dan dia menghilang. Lalu pil yang vigor terjatuh di sana. Melihat Lindong menghilang, Lei Bao berkata, "Guyin, apa yang terjadi?" Guyin berkata, "Tuan Lei, tenang. Aku telah meningkatkan lingkaran sihir sehingga tidak hanya dapat menyerap kungfu, tetapi juga mengekstrak benih kekuatan dasar orang-orang di dalamnya." Lei Bao mengambil pil yang vigor dan mengetahui bahwa dia sudah ditipu. Lei Bao berkata, "Guyin, beraninya kamu menipuku dengan pil yang vigor." Tapi tanpa disadari oleh Lei Bao, Lei Pi menusuknya dari belakang. Mereka kemudian menyerap kekuatan dari Lei Bao dengan susunan itu. Lei Pi menyerap kekuatan ayahnya dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dengan membunuh ayahnya, Lei Pi menjadi ketua klan Lei. Saat itu Guyin pergi menemui anak buahnya Mu Lingxia untuk mengambil Lindong, tapi Mu Lingxia menyembunyikan Lindong sehingga membuat Guyin marah. Guyin menangkap Lingxia dan menanyakan keberadaan Lindong. Guyin memberikan jarum pengendali jiwa kepada Mu Lingxia sehingga Mu Lingxia di bawah kendalinya. Saat itu ketua klan Lin curiga dengan apa yang terjadi, yang membuat anaknya cacat dan cucunya menghilang. King Tan memutuskan untuk pergi ke klan Lei mencari kakaknya. Dia mengajak Wu Yun bersamanya dengan membuat keributan di depan. Lei Pi muncul dan mengatakan bahwa kakaknya sudah mati. Mendengar itu, King Tan menjadi marah dan aura dingin keluar dari tubuhnya. Aura dingin itu semakin kuat, tapi dengan cepat mereka membuat King Tan pingsan dan menangkapnya. Saat itu, Lindong tersadar dari pingsannya dan dia mendengar suara Kaisar Iblis dari kerajaan Iblis. Dia membawa Lindong ke dalam dunia pikiran dengan kekuatan batu abadi. Tapi Lindong menyadari bahwa itu adalah dunia pikirannya dan dia berhasil menangkap Kaisar Iblis dalam wujud tikus. Saat itu adik Lei Pi jatuh cinta pada King Tan sejak dia melihatnya untuk pertama kalinya di kota. Lei Pi sudah mengetahui itu dan berencana menikahkan mereka. Lindong berkata, "Apa yang ada di tubuhku?" Kaisar Iblis berkata, "Dengan darahmu kamu membangunkan batu abadi dan aku tidur di dalamnya." Batu abadi ini ditinggalkan oleh leluhur Hierogram yang juga seorang kaisar kuno. Ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Lindong meminta Kaisar Iblis mengajarinya menggunakan kekuatan batu abadi, dan dengan sedikit paksaan Kaisar Iblis setuju mengajari Lindong untuk mengontrol kekuatan batu abadi hingga bagian terakhir. Saat itu, Wu Yun dengan bantuan harimau api berjalan ke hutan dan mereka bertemu Mu Lingxia yang juga sedang mencari Lindong dengan kompasnya. Saat mereka akan bertarung, Lindong keluar dari sebuah susunan sihir di atas mereka. Lindong melihat Mu Lingxia terluka parah dan dengan kekuatan hierogramnya dia mengeluarkan racun di tubuh Mu Lingxia dan meminta Mu Lingxia membantunya sebagai balasannya.
Pengumuman pernikahan King Tan dengan Lei Li membuat klan Lin marah dan ingin menyerang klan Lei. Saat mereka akan berangkat, Lindong tiba di sana untuk ikut menyerang klan Lei dan menyelamatkan adiknya. Saat itu pernikahan King Tan dan Lei Li sedang dilangsungkan. King Tan dipaksa mengikuti ritual pernikahan dengan dirantai. Setelah pernikahan, tiba-tiba Lei Pi mengaktifkan susunan penghisap energi dan menangkap King Tan. Melihat itu, Lei Li terkejut dan berkata, "Kakak, mengapa kamu melakukan ini?" Lei Pi berkata, "Gadis itu terlahir dengan tubuh sedingin es. Apakah menurutmu aku tidak bisa melihatnya? Sekarang aku telah membantumu memenuhi keinginanmu untuk menikahinya. Mengapa tidak mengorbankan dia untuk membawa kumpuku ke tingkat yang lebih tinggi untuk mencapai tingkat pencapaian Zenith?" Saat itu ketua klan Lin memimpin klannya untuk menghancurkan lingkaran sihir yang bisa menyerap energi yang ada di bawah istana. Sedangkan Wu Yun dan Lindong menerobos dari depan untuk membuat semua orang sibuk. King Tan berteriak dan mengeluarkan aura dingin sehingga membuat sekelilingnya membeku. Lei Pi berhasil meningkatkan kekuatannya dengan menyerap energi dari King Tan, dan Lei Li berusaha membebaskan King Tan dengan menahan aura dingin itu. Melihat itu, Lei Pi menyerang King Tan dengan tinju petirnya, tapi Lei Li menahan dengan tubuhnya untuk menyelamatkan King Tan. Tubuh Lei Li hancur menjadi abu dan membuat Lei Pi terkejut. Lindong menggunakan tinju emas tingkat 9-nya berkali-kali untuk menghancurkan lantai, dan dari bawah klan Li dan Mu Lingsa menghancurkan pilar sehingga membuat susunan itu hancur. Lei Pi marah dan turun ke bawah mengejar Lindong. Lei Pi dan Lindong mulai bertarung dengan kekuatan mereka, tapi Lei Pi yang sudah meningkatkan kekuatannya lebih mendominasi. Semua serangan dari Lindong tidak berhasil melukai Lei Pi, malah sebaliknya, Lindong berhasil dihajar. Saat sedang dihajar oleh Lei Pi, Lindong mulai mengaktifkan kekuatan gerbang ajaib hierogram tingkat 7. Setelah gerbang aktif, Lindong mengunci Lei Pi sehingga Lei Pi tidak bisa menghindari energi yang memancar dari gerbang. Dan dia berhasil membuat Lei Pi sekarat. Saat itu klan Lin sedang terkepung, tetapi dengan bantuan harimau piton api mereka berhasil lolos. Tiba-tiba Lei Pi bangkit lagi dengan kekuatan yang besar. Sambil berkata, "Sayang sekali, tidak peduli betapa hebatnya hierogrammu, kamu tetap pada tingkat pencapaian bumi. Kamu dapat menyakitiku, tetapi kamu tidak dapat membunuhku. Aku sudah mencapai tingkat pencapaian Zenith." Petir yang luar biasa keluar dari tubuh Lei Pi. Dan melihat itu, Lindong menggunakan pil yang vigor untuk menaikkan kekuatannya, dan dengan bantuan Kaisar Iblis, dia bisa menahan kekuatan itu sehingga tinju emas tingkat 10 bisa dia gunakan berkali-kali. Wujud kerak emas muncul dan menghajar Lei Pi dengan brutal. Pukulan tinju emas tingkat 10 membuat Lei Pi terpelanting menembus tanah hingga keluar. Lindong mengejarnya dan dengan kekuatan hierogram tingkat terakhir, dia bisa memunculkan hierogram di mana-mana dalam jumlah yang banyak. Kekuatan gerbang itu menghancurkan tubuh Lei Pi dengan seketika. Setelah itu, Mu Lingsa mengakui kebohongannya kepada Lindong, tapi Lindong mengetahui bahwa Mu Lingsa adalah orang yang baik. Mereka kemudian berpisah dan kembali ke klan mereka serta mendapatkan kebebasan mereka kembali. Ini adalah akhir alur cerita film aksi Martial Universe 1, dan kita akan melanjutkan film aksi Martial Universe 2.